Awalnya, tidak ada yang benar-benar memperhatikan warung kecil itu. Warung lontong sayur milik Bu Sari berdiri di pinggir jalan sempit di kawasan Jakarta Pusat. Letaknya agak tersembunyi, di antara deretan rumah tua yang catnya mulai mengelupas. Spanduknya sederhana, bahkan nyaris pudar dimakan panas dan hujan. Setiap pagi, Bu Sari membuka warungnya sejak subuh, berharap ada beberapa orang yang mampir sekadar sarapan sebelum berangkat kerja. Namun kenyataannya, seringkali dagangannya tidak habis. Beberapa tetangga bahkan sempat berbisik-bisik, mengatakan rasa lontong sayurnya biasa saja. Tidak buruk, tapi juga tidak istimewa. Hanya cukup untuk mengganjal perut. Bu Sari sendiri jarang banyak bicara. Ia hanya tersenyum tipis jika ada yang memuji, dan diam saja kalau ada yang mengkritik. Hari-harinya berjalan begitu saja. Sampai suatu pagi, sesuatu mulai berubah. Pak Darto, tetangga yang rumahnya tepat di seberang warung, adalah orang pertama yang merasa ada kejanggalan. Pagi itu, saat ia membuka pintu rumahnya, ia melihat beberapa motor terparkir di depan warung Bu Sari. Hal yang tidak biasa. Ia mengernyit. Tumben amat, gumamnya pelan. Biasanya paling banyak hanya 1 atau 2 orang yang mampir, tapi pagi itu ada lebih dari 5 orang berdiri, menunggu dengan sabar. Bahkan ada yang rela berdiri sambil melihat jam di tangan, seolah tidak ingin kehilangan giliran. Pak Darto hanya menggeleng, menganggap mungkin itu kebetulan. Namun keanehan itu tidak berhenti di situ. Hari berikutnya, jumlah pelanggan bertambah. Bukan hanya warga sekitar, tapi juga orang-orang yang wajahnya asing. Ada karyawan kantor, ojek online, bahkan ibu-ibu yang datang dari gang sebelah. Mereka semua mengantre. Antre. Di warung Bu Sari. Hal yang sebelumnya hampir mustahil terjadi. Pak Darto mulai memperhatikan lebih serius. Ia berdiri di depan rumahnya setiap pagi, pura-pura menyapu halaman, tapi sebenarnya mengamati. Ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin tidak tenang. Orang-orang yang datang itu tidak banyak bicara. Mereka berdiri diam, seperti menunggu sesuatu dengan sabar, tapi wajah mereka terlihat kosong. Bahkan ketika menerima makanan, sebagian hanya mengangguk tanpa senyum, lalu pergi begitu saja. Suatu pagi, Pak Darto akhirnya mendekat. "Pagi Bu Sari," sapanya sambil melirik ke arah antrean. Bu Sari menoleh, lalu tersenyum tipis seperti biasa, senyum yang sama seperti dulu, tapi entah kenapa terasa berbeda. "Pagi Pak Darto." Pak Darto menunjuk ke arah pelanggan yang mengular. "Wah, sekarang laris banget ya Bu, sampai antre begitu." Bu Sari tertawa kecil. Pelan, hampir seperti menahan sesuatu. "Alhamdulillah Pak, rezeki nggak kemana." Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Pak Darto mengangguk, tapi matanya tidak berhenti mengamati. Ia memperhatikan satu persatu pelanggan yang datang. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat suasana terasa berat. Seolah-olah udara di sekitar warung itu berbeda. Sejak hari itu, perubahan semakin terasa. Warung Bu Sari bukan hanya ramai, tapi selalu ramai, setiap hari, tanpa jeda. Bahkan di hari-hari biasanya sepi pun, orang tetap datang silih berganti. Yang lebih aneh lagi, banyak pelanggan yang kembali lagi keesokan harinya. Dan keesokan harinya lagi. Seolah-olah mereka tidak bisa berhenti. Suatu pagi, Pak Darto sempat berbincang dengan salah satu pelanggan, seorang pria muda yang tampak lelah. "Mas, seling makan di sini ya?" tanya Pak Darto. Pria itu mengangguk pelan. "Iya Pak, entah kenapa, rasanya beda." "Beda gimana?" Pria itu terdiam sejenak, seperti berpikir keras. "Enak, tapi bukan cuma enak, kayak nagih." Kata itu membuat Pak Darto merinding. Nagih. Ia pernah mendengar kata itu sebelumnya, tapi bukan untuk sekadar makanan biasa. Hari demi hari berlalu, dan rasa penasaran Pak Darto berubah menjadi kegelisahan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Seperti bagaimana Bu Sari selalu terlihat segar, meskipun bangun sejak subuh. Atau bagaimana warung itu tidak pernah benar-benar sepi, bahkan saat hujan deras mengguyur. Dan satu hal lagi. Aroma. Aroma lontong sayur itu terkadang tercium sangat kuat, bahkan sampai ke dalam rumah Pak Darto. Padahal jaraknya cukup jauh. Anehnya, aroma itu muncul di waktu yang tidak menentu, kadang tengah malam, kadang menjelang subuh. Suatu malam, Pak Darto terbangun karena bau itu. Ia duduk di tempat tidur, mengernyit. "Ini bau dari warung," gumamnya. Padahal jam menunjukkan pukul 2 pagi. Perlahan, ia bangun dan mengintip dari jendela. Warung itu gelap. Tidak ada lampu. Tidak ada aktivitas. Namun entah kenapa,
Pak Darto merasa seperti ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Sejak malam itu, ia tidak bisa lagi melihat warung Bu Sari dengan cara yang sama. Keramaian yang dulu terlihat seperti keberuntungan, kini terasa seperti tanda tanya besar. Dan di balik antrean panjang setiap pagi, Pak Darto mulai yakin ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya ada di sana. Sejak warung Bu Sari mendadak ramai, tidak semua orang datang hanya untuk makan. Ada juga yang datang, lalu pergi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Salah satunya adalah Rina. Rina bukan orang baru di lingkungan itu. Ia sudah beberapa kali membeli lontong sayur Bu Sari sejak dulu, bahkan saat warung itu masih sepi. Menurutnya, rasanya memang biasa saja, tidak buruk, tapi tidak sampai membuatnya ingin kembali terus-menerus. Namun sejak warung itu tiba-tiba ramai, Rina mulai penasaran. Sebenarnya berubah di mana sih? Gumamnya suatu pagi. Ia datang lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum matahari benar-benar terbit. Langit masih gelap kebiruan dan udara subuh terasa dingin. Anehnya, sudah ada 2 orang yang berdiri di depan warung. Rina mengernyit. Pagi-pagi banget udah antre. Ia ikut berdiri, menunggu. Tapi suasananya terasa aneh. Tidak seperti antrean biasa. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada tawa kecil. Semua orang diam. Hanya suara sendok dan panci dari dalam warung yang terdengar pelan. Rina melirik ke arah dapur yang setengah tertutup tirai kain tipis. Dari celah itu, terlihat bayangan bergerak. Ia berpikir itu Bu Sari. Tapi kemudian ia menyadari sesuatu. Bayangan itu terlalu tinggi. Rina menahan napas. Perlahan ia memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Bayangan itu bergerak cepat, seperti seseorang yang sedang membantu memasak. Sesekali terlihat seperti membungkuk, lalu berdiri lagi. Namun bentuknya tidak jelas. Tidak seperti tubuh manusia pada umumnya. Mungkin cuma efek lampu, pikir Rina, mencoba menenangkan diri. Namun rasa tidak nyaman itu sudah terlanjur muncul. Ketika gilirannya tiba, ia melangkah mendekat. Bu Sari berdiri di depan seperti biasa, dengan wajah tenang dan senyum tipisnya. "Seperti biasa, Bu," kata Rina. Bu Sari mengangguk tanpa banyak bicara. Saat menunggu lontongnya disiapkan, Rina tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah dapur lagi. Tirai itu sedikit terbuka, dan dari sana ia melihat sesuatu. Sesaat, sangat cepat, seperti wajah, pucat, dengan mata yang terlalu gelap. Rina langsung memalingkan wajahnya. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya mulai dingin. "Bu," suara Rina sedikit bergetar. "Tadi di dapur, ada siapa ya?" Bu Sari yang sedang menuang kuah tiba-tiba berhenti. Hanya sebentar. Lalu kembali melanjutkan seolah tidak terjadi apa-apa. "Gak ada siapa-siapa, Rin," jawabnya pelan. Nada suaranya datar. Terlalu datar. Rina terdiam. Ia ingin bertanya lagi, tapi entah kenapa kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ada perasaan aneh, seperti tidak boleh bertanya lebih jauh. Lontong sayur itu akhirnya diberikan. "Ini, Rin." Rina menerimanya dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih, Bu." Ia segera pergi dari sana, berjalan cepat tanpa menoleh lagi. Namun langkahnya melambat saat ia mulai mencium aroma dari lontong itu. Harumnya berbeda, lebih kuat dari biasanya. Dan entah kenapa, membuat perutnya terasa tidak nyaman. Sesampainya di rumah, Rina duduk diam di meja makan. Ia menatap bungkus lontong sayur itu cukup lama, sebelum akhirnya membukanya. "Cuma perasaan aja," gumamnya. Ia mulai makan. Suapan pertama terasa enak, lebih enak dari yang ia ingat. Bumbu kuahnya terasa lebih kaya, lebih dalam, bahkan terlalu nikmat untuk ukuran warung kecil seperti itu. Rina mengerutkan kening. Ini kok jadi beda ya? Ia mengambil suapan kedua, lalu ketiga. Namun semakin ia makan, semakin aneh rasanya. Bukan di lidah, tapi di tubuhnya. Perutnya mulai terasa mual, kepalanya sedikit pusing. Dan yang paling membuatnya tidak nyaman adalah perasaan seperti sedang diperhatikan. Rina berhenti makan. Perlahan ia menoleh ke arah dapur rumahnya sendiri. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun bayangan yang tadi ia lihat di warung Bu Sari tiba-tiba terlintas kembali di pikirannya. Wajah pucat itu, mata gelap itu. Rina langsung menutup bungkus makanannya. Nafsu makannya hilang seketika. Sejak hari itu, Rina mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan.
Mungkin ia hanya terlalu lelah, atau pikirannya sedang tidak tenang. Namun keanehan tidak berhenti. Setiap kali ia melewati warung Busari, ia selalu merasa merinding. Dan suatu pagi, saat ia kembali melintas di depan warung itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Di dalam dapur, di balik tirai itu, ada dua bayangan. Satu milik Busari, dan satu lagi berdiri diam, lebih tinggi, tidak bergerak, seolah sedang menatap keluar, tepat ke arah Rina. Rina membeku. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu tiba-tiba, tirai itu tertutup sendiri. Rina tersentak dan langsung berjalan cepat, hampir berlari. Sejak saat itu, ia bersumpah tidak akan pernah kembali ke warung itu. Namun jauh di dalam dirinya, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Jika memang tidak ada siapa-siapa di dapur itu, lalu siapa yang membantu Busari memasak setiap subuh? Setelah kejadian yang dialami Rina, kabar tentang keanehan warung Busari sebenarnya tidak langsung menyebar luas. Orang-orang tetap datang, tetap makan, dan tetap kembali lagi keesokan harinya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di balik ramainya pelanggan itu, mulai muncul cerita-cerita kecil yang beredar pelan. Cerita yang hanya dibicarakan setengah berbisik. Salah satunya datang dari Andi. Andi adalah seorang ojek online yang sering mangkal tidak jauh dari situ. Awalnya, ia hanya mampir ke warung Busari karena melihat antrean panjang. Baginya, kalau sebuah warung ramai, biasanya memang layak dicoba. Dan benar saja, pertama kali makan di sana, Andi langsung merasa ada yang berbeda. Gila, ini sih bukan cuma enak, gumamnya waktu itu. Namun berbeda dengan pelanggan lain, Andi termasuk orang yang cukup memperhatikan sekitar. Ia tidak hanya fokus pada makanannya, tapi juga pada suasana warung itu sendiri. Dan suatu pagi, tanpa sengaja, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Hari itu, Andi datang lebih pagi dari biasanya. Langit masih gelap, bahkan sebagian warung di sekitar belum buka. Tapi, warung Busari sudah menyala. Anehnya, belum ada antrean. Wah, tumben sepi, pikir Andi. Ia turun dari motor dan mendekat. Tirai dapur tidak tertutup rapat seperti biasanya. Ada celah kecil yang memperlihatkan aktivitas di dalam. Awalnya, Andi tidak berniat mengintip. Namun saat ia berdiri menunggu, matanya tanpa sengaja tertuju ke celah itu. Dan di sanalah, semuanya berubah. Ia melihat Busari berdiri di depan panci besar yang mengepul. Tangannya memegang sendok kayu, mengaduk kuah lontong sayur perlahan. Gerakannya pelan, teratur. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di tangan kirinya, Busari menggenggam sesuatu, seperti gumpalan kecil berwarna hitam. Andi mengernyit. Itu apaan? Gumamnya pelan. Ia mendekat sedikit, tanpa sadar. Dari celah tirai itu, ia melihat dengan lebih jelas. Benda itu bukan bumbu dapur biasa, bukan bawang, bukan cabai, bukan apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Warnanya hitam pekat, dan teksturnya seperti tanah basah. Jantung Andi mulai berdegup lebih cepat. Ia memperhatikan saat Busari perlahan memasukkan benda itu ke dalam kuah yang sedang mendidih. Begitu benda itu jatuh ke dalam panci, sesuatu terjadi. Uap dari kuah itu tiba-tiba mengepul lebih tebal, seperti ada reaksi. Dan sesaat, Andi merasa mencium bau yang sangat aneh. Bukan bau makanan, bukan bau busuk, tapi sesuatu yang membuat tenggorokannya terasa kering. Busari kemudian berhenti mengaduk. Ia berdiri diam, sangat diam, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Andi menahan napas. Entah kenapa, suasana di sekitar warung itu tiba-tiba terasa sunyi. Bahkan suara kendaraan yang biasanya lewat pun seperti menghilang. Lalu, Busari berbicara. Pelan, hampir seperti berbisik. Sudah, seperti yang kamu mau. Andi langsung mundur satu langkah. Matanya membesar. Itu dia ngomong sama siapa? Pikirnya panik. Ia kembali melirik ke dalam. Dan saat itulah, ia merasa tidak sendirian. Di sudut dapur, ada bayangan. Samar, tapi jelas ada. Seperti seseorang yang berdiri, mengawasi. Andi langsung menjauh dari tirai itu. Nafasnya memburu, dan dadanya terasa sesak. Ia pura-pura melihat ponselnya, mencoba bersikap normal saat Busari keluar beberapa detik kemudian. "Sudah buka, Bu?" tanya Andi, berusaha terdengar santai. Busari menatapnya. Tatapan yang sama seperti biasanya, tenang. Namun entah kenapa, kali ini terasa lebih dalam. "Sudah," jawabnya singkat, seolah tidak terjadi apa-apa. Andi akhirnya tetap memesan makanan, tapi pikirannya tidak lagi tenang. Tangannya sedikit gemetar saat menerima bungkus lontong sayur itu. Ia bahkan tidak langsung makan.
Sepanjang hari, bayangan itu terus terlintas di kepalanya. Benda hitam itu, bisikan Bu Sari, dan bayangan di sudut dapur. Sore harinya, Andi tidak tahan lagi. Ia mendatangi Pak Darto yang sedang duduk di depan rumahnya. "Pak, saya mau nanya sesuatu," kata Andi pelan. Pak Darto menoleh. "Ada apa, Andi?" Andi ragu sejenak, lalu duduk di sampingnya. "Tadi pagi, saya lihat sesuatu di warung Bu Sari." Pak Darto langsung memperhatikan. "Apa yang kamu lihat?" Andi menelan ludah. "Saya lihat dia masukin sesuatu ke masakan, tapi itu bukan bumbu biasa, Pak." Pak Darto mengerutkan kening. "Maksudnya?" Andi menatap lurus ke depan, seolah masih melihat kejadian itu. Kayak tanah, hitam, tapi bukan tanah biasa. Suasana tiba-tiba terasa berat. Pak Darto dia langsung menjawab. Ia hanya diam, tapi pikirannya mulai menghubungkan satu persatu kejadian yang sudah ia lihat sebelumnya. Keramaian yang tidak wajar, pelanggan yang seperti ketagihan, aroma yang muncul di waktu aneh. Dan sekarang, bahan yang tidak jelas asalnya. Pak Darto menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Jangan-jangan." Andi menoleh cepat. "Jangan-jangan apa, Pak?" Pak Darto menatap ke arah warung Bu Sari yang terlihat dari kejauhan. Sorot matanya berubah, lebih serius, lebih gelap. Ini bukan sekadar dagangan laris sedih. Ia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Namun akhirnya, ia tetap mengucapkannya. "Bisa jadi, ini pesugihan." Kata itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Andi benar-benar merasa takut. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa apa yang ia lihat pagi itu bukan sesuatu yang seharusnya ada di dunia manusia. Sejak percakapan dengan Andi sore itu, pikiran Pak Darto tidak pernah benar-benar tenang. Kata pesugihan yang sempat ia ucapkan sendiri justru terus terngiang di kepalanya. Awalnya, ia mencoba menepis pikiran itu, menganggap semua hanya kebetulan. Mungkin Bu Sari hanya punya resep rahasia. Mungkin pelanggan yang aneh itu hanya perasaan saja. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin banyak kejanggalan yang muncul, terutama saat malam hari. Beberapa malam setelah kejadian itu, Pak Darto mulai sering terbangun tanpa sebab yang jelas. Bukan karena suara, bukan karena mimpi buruk, tapi seperti ada sesuatu yang membangunkannya. Dan setiap kali ia terbangun, selalu ada satu hal yang sama, aroma. Bau lontong sayur yang sangat kuat menyusup masuk ke dalam rumahnya. Padahal warung Bu Sari sudah lama tutup sejak sore. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Darto memutuskan untuk tidak mengabaikannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jam dinding. Pukul 2 lewat sedikit. Sunyi. Terlalu sunyi. Perlahan, ia berdiri dan berjalan menuju jendela. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit tirai dan mengintip keluar. Warung itu terlihat gelap. Tidak ada lampu, tidak ada aktivitas. Namun anehnya, bau itu justru semakin kuat. Pak Darto mengernyit. "Kalau tutup, kenapa baunya masih ada?" Gumamnya pelan. Ia hampir menutup kembali tirai itu sampai sesuatu membuatnya berhenti. Ada gerakan. Samar. Di belakang warung. Pak Darto menahan napas. Matanya mencoba fokus menembus gelap. Dan benar saja, ia melihat sosok Bu Sari. Berjalan pelan ke arah belakang warung. Sendirian. Dengan langkah yang tidak biasa. Tangannya membawa sesuatu, seperti nampan atau wadah. Pak Darto langsung membuka pintu rumahnya perlahan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia melangkah keluar, berusaha tidak menimbulkan suara. Udara malam terasa dingin, tapi bukan dingin biasa. Lebih seperti dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia mengikuti dari kejauhan, langkah demi langkah, sampai akhirnya ia berhenti di sudut yang cukup untuk melihat tanpa terlihat. Di belakang warung ada sebidang tanah kecil dengan satu pohon tua yang cukup besar. Tempat itu biasanya gelap, jarang ada yang ke sana. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Bu Sari berdiri di depan pohon itu. Ia meletakkan nampan yang dibawanya ke tanah. Pak Darto memicingkan mata. Di atas nampan itu ada sesajen, nasi, lauk, dan beberapa benda lain yang tidak terlalu jelas dalam gelap. Jantung Pak Darto mulai berdetak lebih cepat. "Ini buat siapa?" pikirnya. Bu Sari kemudian mundur satu langkah. Kepalanya menunduk, tangannya terlipat di depan. Dan suasana tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya hampir tidak terasa, mendadak berhembus pelan. Daun-daun di pohon itu bergesek, mengeluarkan suara yang membuat suasana semakin mencekam. Pak Darto menelan ludah. Dan saat itulah, ia menyadari sesuatu. Bu Sari tidak sendirian. Di sisi lain pohon itu, ada sosok lain. Awalnya hanya bayangan. Tinggi, kurus,
tidak bergerak. Namun semakin lama Pak Darto menatap, semakin jelas bentuknya. Sosok itu bukan manusia. Tubuhnya terlalu panjang, kepalanya sedikit menunduk, tapi tetap lebih tinggi dari Bu Sari. Dan yang paling membuat Pak Darto membeku adalah bagaimana sosok itu berdiri tanpa suara. Seolah-olah memang sudah ada di sana sejak tadi. Napas Pak Darto mulai tidak teratur. Kakinya terasa lemas. Namun ia tidak bisa berpaling. Bu Sari kemudian berbicara. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar di tengah kesunyian malam. Ini seperti perjanjian kita. Pak Darto merinding. Tangannya gemetar. Ia ingin pergi, tapi tubuhnya seperti tidak bisa digerakkan. Beberapa detik berlalu. Lalu, sosok itu menjawab. Suara yang keluar, berat, dalam, dan tidak seperti suara manusia. "Ramai warungmu." Pak Darto hampir kehilangan keseimbangan. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Suara itu terdengar langsung di kepalanya, bukan di telinga. "Jangan lupa, bayaran." Bu Sari langsung menunduk lebih dalam. "Iya," jawabnya lirih. Sosok itu berlahan bergerak. Sangat pelan, namun setiap gerakannya terasa berat, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Ia mendekati sesajen itu, lalu berhenti. Dan dalam sekejap, angin berhembus lebih kencang, lampu jalan di ujung gang berkedip sekali. Dan sosok itu menghilang. Begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Pak Darto tersentak, tubuhnya langsung bereaksi. Ia mundur berlahan, lalu berbalik dan berjalan cepat kembali ke rumahnya. Napasnya memburu dan tangannya masih gemetar saat menutup pintu. Ia bersandar di balik pintu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan hal biasa, gumamnya pelan. Malam itu, Pak Darto tidak tidur. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Apa yang ia lihat terlalu nyata untuk dianggap mimpi. Dan sekarang, semuanya mulai jelas. Keramaian warung itu, rasa makanan yang nagih, dan bahan aneh yang dimasukkan ke dalam masakan. Semua itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang membantu Bu Sari. Sesuatu yang tidak terlihat oleh semua orang. Dan yang paling membuat Pak Darto merasa ngeri adalah satu hal. Jika makhluk itu meminta bayaran, lalu siapa yang akan membayarnya? Sebelah malam ketika Pak Darto melihat sendiri apa yang terjadi di belakang warung itu, semuanya tidak lagi terasa sama. Bukan hanya baginya, tapi perlahan bagi orang-orang di sekitar. Awalnya perubahan itu datang dengan sangat halus, hampir tidak disadari. Orang-orang tetap datang ke warung Bu Sari, tetap mengantri seperti biasa, tetap makan dengan lahap seperti tidak ada yang aneh. Namun beberapa hari kemudian mulai terdengar kabar. Satu orang sakit, lalu dua, lalu semakin banyak. Dan yang membuatnya semakin mengganggu, sakit mereka tidak jelas penyebabnya. Rina adalah salah satu yang paling parah. Sejak hari ia melihat sosok di dapur itu, ia memang tidak pernah kembali ke warung Bu Sari. Tapi entah kenapa, kondisi tubuhnya justru semakin memburuk. Awalnya hanya mual. Ia pikir itu karena masuk angin atau telat makan. Namun mual itu tidak hilang, justru semakin menjadi. Tubuhnya mulai lemas, nafsu makannya hilang, bahkan untuk sekadar berdiri pun terasa berat. Wajahnya yang biasanya segar, berubah pucat dalam beberapa hari saja. Sampai akhirnya, keluarganya memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Di ruang perawatan yang dingin, Rina terbaring lemah. Matanya setengah terbuka, tapi pandangannya kosong. Seorang dokter berdiri di samping tempat tidurnya, memeriksa hasil pemeriksaan yang ada di tangannya. Wajahnya terlihat bingung. "Kami sudah cek semuanya," katanya pelan kepada keluarga Rina. "Tapi kami tidak menemukan penyakit yang jelas." Ibu Rina terlihat panik. "Maksud dokter, anak saya ini kenapa?" Dokter itu menarik napas sebentar. "Kondisinya seperti keracunan, tapi bukan racun yang biasa." Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin dingin. Keracunan, tapi bukan racun biasa. Di sisi lain, Rina yang setengah sadar, tiba-tiba berbisik pelan. "Ada yang lihatin." Ibunya langsung mendekat. "Rin, kamu ngomong apa, Nak?" Namun Rina hanya menatap ke arah sudut ruangan. Matanya membesar perlahan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tubuhnya langsung gemetar.
Di situ, bisiknya lemah. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Kabar tentang Rina pun menyebar ke lingkungan sekitar. Dan ternyata, ia bukan satu-satunya. Seorang pria yang sering sarapan di warung Busari tiba-tiba jatuh pingsan di tempat kerja. Seorang ibu mengeluh sakit perut yang tidak kunjung sembuh. Bahkan ada yang mengalami hal aneh, merasa lemas setiap kali bangun pagi, seolah energinya terkuras habis. Pak Darto mulai menghubungkan semuanya. Dan semakin ia memikirkan, semakin jelas pola yang terbentuk. Mereka yang sakit adalah mereka yang sering makan di itu. Ia duduk di depan rumahnya suatu sore, wajahnya terlihat tegang. Andi datang menghampiri, seperti biasa. Pak, dengar gak? Tanya Andi pelan. Pak Darto menoleh. Rina masuk rumah sakit. Pak Darto mengangguk pelan. Saya sudah dengar. Andi duduk di sampingnya. Bukan cuma dia, Pak. Teman saya juga, yang sering makan di situ. Sekarang lemas terus. Pak Darto menghela napas panjang. Tatapannya kosong. Tapi pikirannya penuh. Ada yang gak beres nih. Andi menelan ludah. Iya, Pak. Saya juga ngerasa gitu. Beberapa detik mereka hanya diam. Suasana sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lalu Andi berbicara lagi, suaranya lebih pelan. Pak, jangan-jangan ini ada hubungannya sama yang saya lihat waktu itu. Pak Darto menatap lurus ke depan. Tidak langsung menjawab. Namun akhirnya, ia berkata dengan suara berat. Bukan jangan-jangan lagi. Andi langsung menoleh. Maksudnya, Pak Darto menarik napas dalam. Ini sudah jelas, Andi. Ia berhenti sejenak, seolah memastikan kata-katanya. Yang kita lihat itu bukan cuma sekadar aneh. Suasana terasa semakin tegang. Ini bayaran. Andi terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bayaran. Ulangnya pelan. Pak Darto mengangguk. Ingat yang saya bilang waktu itu? Kalau ini pesugihan, pasti ada yang diminta sebagai gantinya. Andi langsung merinding. Tangannya mengepal tanpa sadar. Dan sekarang, lanjut Pak Darto. Kita mulai lihat siapa yang bayar. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat. Menekan. Seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu, kabar lain kembali datang. Seorang pelanggan tetap meninggal dunia. Tidak ada penyakit sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba saja, pergi. Lingkungan itu mulai berubah. Orang-orang mulai berbisik lebih sering. Wajah-wajah yang dulu biasa saja, kini terlihat penuh kekhawatiran. Namun anehnya, warung Busari tetap ramai. Seolah semua kejadian itu tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan justru terasa semakin ramai dari sebelumnya. Pak Darto berdiri di depan rumahnya keesokan pagi, menatap antrian panjang di warung itu. Matanya menyipit. Wajahnya penuh kegelisahan. Orang-orang ini, gumamnya pelan. Mereka nggak sadar, atau memang nggak bisa berhenti. Satu persatu pelanggan datang dan pergi. Makan. Lalu kembali lagi keesokan harinya. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi kuat. Pak Darto mengepal tangannya. Sekarang ia tahu, apa yang dilihatnya malam itu bukan sekadar ritual biasa. Dan apa yang terjadi sekarang adalah akibatnya. Namun satu hal yang paling membuatnya takut, jika ini benar-benar pesugihan, dan jika bayaran itu terus diambil sedikit demi sedikit, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang sudah jadi korban, tapi siapa berikutnya. Setelah kabar demi kabar tentang orang sakit dan kematian mendadak mulai menyebar, suasana di lingkungan itu berubah drastis. Bukan lagi sekedar bisik-bisik, tapi ketakutan. Namun anehnya, ketakutan itu tidak menghentikan langkah orang-orang menuju warung Busari. Setiap pagi, antrean tetap ada, bahkan lebih panjang dari sebelumnya. Seolah-olah semakin banyak yang datang tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka konsumsi. Pak Darto tahu, ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang ia lihat malam itu, ditambah cerita Andi dan kondisi para korban, semuanya sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Akhirnya, ia memutuskan mencari bantuan. Bukan ke polisi, bukan ke pihak berwenang, tapi ke seseorang yang menurutnya bisa memahami hal-hal seperti ini. Namanya Ustadz Rahman. Seorang pria paruh baya yang tinggal tidak terlalu jauh dari situ. Ia dikenal sebagai orang yang sering membantu warga jika ada gangguan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Sore itu Pak Darto datang ke rumahnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi tekadnya sudah bulat.
Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Rahman keluar, menatap Pak Darto dengan tenang. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Darto. Mereka duduk berhadapan. Tanpa banyak basa-basi, Pak Darto langsung menceritakan semuanya. Dari awal warung yang tiba-tiba ramai, pelanggan yang aneh, apa yang dilihat Andi, sampai kejadian tengah malam di belakang warung. Ustadz Rahman mendengarkan dengan sangat serius, tidak memotong, tidak menyela. Hanya diam dan sesekali mengangguk pelan. Setelah semua selesai diceritakan, ruangan itu hening beberapa saat. Lalu Ustadz Rahman menarik napas panjang. Ini bukan hal ringan, Pak. Pak Darto menatapnya. Jadi benar, Ustadz. Ustadz Rahman tidak langsung menjawab, namun sorot matanya sudah cukup menjelaskan. Apa yang Anda lihat sangat mungkin adalah bentuk perjanjian. Pak Darto menelan ludah. Perjanjian dengan apa? Ustadz Rahman menatapnya dalam. Dengan sesuatu yang bukan dari dunia kita. Suasana langsung terasa berat. Pak Darto terdiam. Tangannya mengepal di atas lutut. Lalu, warung itu, tanyanya pelan. Ustadz Rahman mengangguk. Bisa jadi makanan di sana bukan sekedar makanan. Kalimat itu membuat dada Pak Darto terasa sesak. Maksudnya, Ustadz Rahman menjelaskan dengan suara tenang, tapi setiap katanya terasa menusuk. Dalam beberapa kasus, ada yang menggunakan apa yang disebut penglaris gaib. Pak Darto langsung teringat pada kata Andi, benda hitam yang dimasukkan ke dalam masakan itu. Benda itu kemungkinan adalah media, lanjut Ustadz Rahman. Media untuk apa, Ustadz? Untuk mengikat. Pak Darto mengerenyit. Mengikat siapa? Ustadz Rahman menatap lurus ke arahnya. Orang yang memakannya. Jantung Pak Darto seperti berhenti sesaat. Ia tidak berkata apa-apa. Namun pikirannya langsung terhubung ke semua kejadian. Orang-orang yang ketagihan. Yang kembali lagi dan lagi. Yang sakit tanpa sebab. Dan yang meninggal tanpa penjelasan. Jadi, makanan itu. Suara Pak Darto bergetar. Ustadz Rahman mengangguk pelan. Bisa jadi bukan sekedar makanan, tapi berantara. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, sunyinya terasa menekan. Pak Darto menunduk. Lalu bayaran itu? Tanyanya pelan. Ustadz Rahman terdiam sejenak. Seolah memilih kata yang tepat. Dalam perjanjian seperti itu, selalu ada imbalan yang diminta. Pak Darto langsung teringat suara makhluk itu. Jangan lupa. Bayaran. Tangannya mulai menggetar. Dan dalam kasus ini, lanjut Ustadz Rahman, yang Anda lihat sekarang, kemungkinan besar adalah bentuk pembayarannya. Pak Darto mengangkat kepala. Matanya terlihat penuh kekhawatiran. Maksud Ustadz, nyawa mereka. Ustadz Rahman tidak langsung menjawab. Namun keheningannya sudah cukup menjadi jawaban. Pak Darto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya terasa berat. Ya Allah! Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Pak Darto kembali berbicara. Kalau begitu, ini harus dihentikan, Ustadz. Nada suaranya tegas. Meski masih ada rasa takut. Ustadz Rahman mengangguk. Harus. Tapi bagaimana? Ustadz Rahman bersandar sedikit. Perjanjian seperti ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Pak Darto langsung menatapnya. Maksudnya, kalau diputus sepihak, biasanya ada konsekuensi. Pak Darto menelan ludah. Konsekuensi seperti apa? Ustadz Rahman menatapnya serius. Makhluk itu tidak akan tinggal diam. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Namun Pak Darto tidak mundur. Kalau dibiarkan, akan lebih banyak korban, Ustadz. Ustadz Rahman mengangguk pelan. Itu benar. Ia kemudian berdiri. Karena itu, kita harus melihat langsung. Pak Darto ikut berdiri. Melihat. Ustadz Rahman menatap ke arah luar. Ke warung itu, malam hari. Jantung Pak Darto kembali berdegup kencang. Mengingat apa yang ia lihat sebelumnya. Sudah cukup membuatnya tidak ingin kembali ke sana. Namun ia tahu, ini bukan lagi soal takut atau tidak. Ini soal menghentikan sesuatu yang sudah berjalan terlalu jauh. Baik Ustadz. Jawabnya pelan. Kalau itu satu-satunya cara, saya ikut. Ustadz Rahman mengangguk. Surat matanya tegas. Malam ini, kata-kata itu terasa seperti penutup. Penutup dari semua keraguan. Dan pembuka. Untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Di luar sana, warung Busari masih berdiri seperti biasa. Masih ramai. Masih penuh pelanggan. Namun kini, satu hal sudah pasti. Di balik semua itu, ada perjanjian gelap yang perlahan mulai terungkap. Dan malam nanti, mereka akan melihat sendiri
Seberapa dalam kegelapan itu sebenarnya? Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Udara lebih dingin, lebih berat. Seolah-olah ada sesuatu yang sudah menunggu. Sesuatu yang tahu bahwa waktunya hampir tiba. Pak Darto berdiri di depan rumahnya dengan wajah tegang. Di sampingnya, Ustadz Rahman terlihat jauh lebih tenang. Namun sorot matanya tajam memperhatikan ke arah warung Busari yang tampak gelap di kejauhan. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Namun justru itulah yang membuatnya terasa tidak wajar. "Sudah siap, Pak?" tanya Ustadz Rahman pelan. Pak Darto mengangguk, meskipun di dalam dirinya masih ada rasa takut yang sulit dihilangkan. "Mari Ustadz." Mereka berjalan perlahan, mendekati warung itu. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Tanah yang mereka pijak seolah dingin, tidak seperti biasanya. Saat sampai di depan warung, aroma itu kembali tercium. Aroma lontong sayur. Kuat, menusuk, padahal tidak ada aktivitas apapun. Pak Darto menahan napas. "Bau ini lagi," gumamnya. Ustadz Rahman tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah belakang warung. "Dia ada di sana," katanya pelan. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bergerak ke belakang. Langkah mereka pelan, hati-hati. Dan seperti dugaan Pak Darto, Busari ada di sana, berdiri di depan pohon tua itu, dengan posisi yang sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Sosok itu kembali muncul. Lebih jelas, lebih nyata, tinggi, kurus, dengan bentuk yang sulit dijelaskan. Seolah-olah tubuhnya bukan sepenuhnya padat, tapi juga bukan bayangan. Pak Darto langsung merasakan tubuhnya kaku. Namun Ustadz Rahman melangkah maju. "Tenang, pasti, cukup sampai di sini," ucapnya tegas. Suara itu memecah keheningan malam. Busari langsung menoleh. Wajahnya kaget. "Pak Darto, Ustadz." Namun ekspresi itu hanya sesaat, karena setelahnya wajahnya berubah, lebih dingin, lebih datar. "Ini bukan urusan kalian," katanya pelan. Ustadz Rahman tidak mundur. Ini sudah menyangkut banyak orang. Sosok di samping Busari itu perlahan bergerak, seolah memperhatikan mereka. Udara di sekitar langsung berubah, lebih dingin, lebih berat. "Perjanjian ini harus dihentikan," lanjut Ustadz Rahman. Busari tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi terasa manusiawi. "Dihentikan," ulangnya pelan. Ia tertawa kecil. "Setelah semuanya berjalan sejauh ini," Pak Darto mengepalkan tangan. "Sudah banyak yang jadi korban, Bu." Busari menatapnya, sorot matanya kosong. "Mereka datang sendiri," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat darah Pak Darto terasa mendidih. "Tapi ibu yang memulainya." Beberapa detik hening. Lalu Busari menunduk pelan. Suaranya berubah, lebih lirih. "Aku cuma ingin hidup cukup." Kalimat itu terdengar rapuh. Namun sebelum siapapun sempat berkata apa-apa, sosok itu bergerak maju. Sangat pelan. Namun setiap langkahnya membuat tanah seperti bergetar. Dan saat ia membuka mulutnya, suara yang keluar bukan suara manusia. "Kau ingkar janji." Udara langsung terasa semakin dingin. Pak Darto mundur satu langkah tanpa sadar. Busari gemetar. "Tidak, aku tidak ingkar," katanya terbata. Namun sosok itu semakin mendekat. "Bayaran belum selesai." Ustadz Rahman langsung maju. "Perjanjian ini batal." Suaranya tegas, menggema di tengah malam. Namun sosok itu berhenti, perlahan menoleh ke arah Ustadz Rahman. Dan untuk pertama kalinya, Pak Darto merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Detik berikutnya, angin berhembus sangat kencang. Daun-daun bergunjang liar. Lampu jalan di kejauhan berkedip berkali-kali. Busari menjerit, "Aku cuma mau hidup cukup." Dan dalam sekejap, api muncul. Bukan dari mana-mana. Tiba-tiba saja, menyala dari dalam warung. Membesar dengan cepat, menjalar ke seluruh bangunan. Pak Darto terkejut. Api. Namun yang lebih mengerikan, api itu tidak terasa seperti api biasa. Warnanya lebih gelap, lebih pekat, seolah membakar, tanpa cahaya yang menenangkan. Ustadz Rahman menarik Pak Darto mundur. "Jangan mendekat."
Busari masih berdiri di tempatnya, menangis, menjerit, namun tidak bergerak. Sosok itu berdiri di sampingnya, diam, mengawasi, dan perlahan keduanya tertutup oleh kobaran api. Semuanya terjadi begitu cepat, terlalu cepat untuk dipahami. Beberapa menit kemudian, yang tersisa hanya puing. Warung itu habis, hangus tanpa sisa. Anehnya, api itu padam sendiri, tanpa bantuan siapapun, tanpa suara sirene, tanpa keramaian, hanya sunyi. Pak Darto berdiri terbaku, napasnya masih tidak teratur. Busari, gumamnya pelan, namun tidak ada jawaban, tidak ada tubuh, tidak ada jejak, seolah-olah ia tidak pernah ada. Ustadz Rahman menatap sisa puing itu dengan wajah serius. Sudah selesai, katanya pelan, namun nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Keesokan paginya, kabar kebakaran itu menyebar. Warga berdatangan. Mereka melihat sisa warung yang sudah menjadi abu. Namun yang paling aneh, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana api itu bisa muncul. Dan yang lebih aneh lagi, beberapa orang mengaku masih mencium aroma lontong sayur setiap subuh. Padahal warung itu sudah tidak ada. Pak Darto berdiri di depan bekas warung itu untuk terakhir kalinya. Matanya menatap kosong ke arah puing-puing yang tersisa. Semua sudah berakhir, atau setidaknya terlihat seperti itu. Namun saat ia berbalik untuk pergi, ia mencium bau itu lagi. Pelan, samar, namun jelas, aroma lontong sayur. Pak Darto berhenti, perlahan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya puing dan pohon tua itu. Diam, tak bergerak. Namun entah kenapa, di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Beberapa perjanjian tidak benar-benar berakhir. Mereka hanya menunggu, sampai seseorang memulainya lagi.